Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya basic scattering object dengan menggunakan geometry nodes. Langsung aja di sini gue udah ada grid sama objek pohon di sini. Nah, kita akan sebar pohonnya di permukaan grid ini ya, pakai geometry nodes. Sebelum itu gue hide dulu pohonnya sini ya. Jadi kita cuma bisa lihat gridnya aja. Nah, yang akan kita apply geometry nodes-nya itu adalah objek grid-nya. Jadi kita klik grid-nya, terus buka layout yang di bawah sini. Terus kita ganti, kalau kalian belum ganti, ini ganti ke geometry node editor. Nah, di geometry node ini kita bisa memanipulasi objek menggunakan node seperti node yang ada di shader editor. Jadi kita bisa gunakan ini untuk scattering, untuk procedural modeling, atau procedural animation. Nah, setelah kita buka, kita klik gridnya, terus kita tinggal klik new. Di sini akan muncul ada group input sama group output. Nah, anggap aja group input ini itu adalah geometri awalnya, yaitu grid kita. Terus ini kita bisa ganti namanya, jadi misalkan kita mau scatter, jadi kita ganti jadi scatter. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah ini itu bisa ngerubah objek aslinya di group input ini. Misal nih, basic scatter, kita pengen sebarin objek pohon di grid ini. Nah, langkah awalnya yaitu kita sebar dulu titik-titik di permukaan grid ini. Nah, poin-poin ini bisa kita akses di sini. Kita klik Shift A, terus kita cari di sini distribute points on faces. Nah, ini kalau kita taruh tengah-tengah, maka dia akan merubah objek awal yang ada di sini. Jadi kita klik. Nah, dia akan tersambung. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada titik-titik di gridnya. Tapi grid kita hilang nih, karena node di tengah ini merubah objek aslinya. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah kita tambah lagi node yang namanya join geometry. Oke, Shift A, search, join geometry, kita taruh di sini. Jadi kita gabung objek awal ke sini, kita gabung dengan yang sudah ada titiknya sini. Oke, nah hasilnya kita sambungkan dari sini. Hasilnya akan ke group output. Nah, jadi grid kita balik dan sudah ada poin-poin di sini. Nah, poin-poin ini akan menjadi target pohon kita untuk menempati posisi poin yang ada di sini. Karena ini terlalu banyak, kita mungkin bisa kurangin dulu ya. Dari density-nya ini 10, mungkin bisa kita kurangin 1. Masih terlalu banyak mungkin 0,5 atau 0,1. Intinya, kita nggak pengen tiba-tiba ada ratusan ribu pohon di atas ini. Jadi, kita usahakan seminimal mungkin, nanti kita bisa increase pelan-pelan, gitu ya. Ini udah kesebar, kita tinggal tambahin pohonnya. Nah, caranya gimana? Kalau kita baca geometry node-nya, bacanya gini. Ini grid awal, kita distribusikan poin ke grid awal, terus kita munculkan lagi gridnya di sini, dan kita gabung, terus kita output. Nah, kalau kita mau ubah titik-titiknya menjadi pohon, berarti kita harus pasang sesuatu di antara sini. Jadi kita geser dulu. Kita bisa pakai node yang namanya instance on point. Kita klik instance on point di tengah-tengahnya sini. Nah, apa yang kita instance? Di sini ada slot instance yang warna hijau ini ya. Kita bisa langsung drag pohonnya. Jadi dari outliner sini, langsung kita klik drag, masuk ke geometry node editor. Nah, nanti dia akan muncul sebagai object info. Itu ada informasi location, rotation scale, sama geometrinya. Lihat ini titiknya warna hijau, kita bisa langsung hubungkan geometry ke instance. Nah, sampai di sini kita udah bisa scattering objek yang paling dasar dengan geometry nodes. Ini kita bisa lihat ini udah kita bisa sebar ya. Kita juga bisa atur density-nya. Tuh. Bayangin kalau kita tadi angkanya 10 atau 50. Ini udah berat banget jadinya. Jadi kita sebisa mungkin serendah mungkin ya. Kita balik lagi ke 0,2. Nah, buat kalian yang cuma pengen nyebar objek tanpa memperhatikan rotasinya, step kalian udah sampai di sini aja. Jadi kalian udah berhasil scattering objek ke objek yang lain. Nah, buat kalian yang perlu variasi rotasi atau skala, seperti contohnya pohon kita ini, kalau kita lihat dari atas, itu rotasinya sama semua ya. Jadi dia seragam. Kalau kita lihat dari atas, mengarahnya itu sama, diagonal gini. Nah, gimana caranya kita variasikan rotasinya? Itu ada di sini, rotation. Nah, tapi rotation ini, kalau kita coba ya rotasi Z,
dia akan berputar bersamaan. Dia nggak random nih. Begitu juga dengan sumbu yang lain. Kita lihat sumbu Y, nah dia bersamaan. Sumbu X juga bersamaan. Nah, caranya dia biar random, kita bisa pakai yang namanya node random value. Jadi kita shift A, ketik random value. Nah, di sini. Ini kita geser dulu ya. Geser. Terus ini objek info, ini kalian bisa minimize. Ada tanda panah bawah ini. Kita minimize aja. Karena kita udah cukup di sini. Nah, random value kita di sini. Oke, nah karena kita berurusan sama rotasi itu vektor X, Y, Z, jadi dia ada 3 sumbu. Sedangkan di sini cuma min sama max aja. Kalau kita hubungkan sekarang, dia bakal random, tapi dia nggak ada sumbunya. Jadi kalau kita atur nih, dia bakal berantakan. Sedangkan yang kita mau, mungkin kita cuma mau rotasi di sumbu Z aja. Nah, caranya gampang, kita ganti float ini ke vektor juga. Jadi sama, dia punya 3 sumbu juga. Nah, kalau kita hubungkan sekarang, nah ini sama kayak float tadi ya, karena ini nilai minnya itu 0, maxnya 1. Itu artinya sumbu X, Y, Z minimalnya dia tidak berputar, maksimalnya dia berputar 1, nilainya 1. Kalau kita cuma mau sumbu Z aja, berarti maxnya sumbu X dan Y itu kita nolkan ya, 0. Nah maka cuma sumbu Z aja yang berputar. Kalau kita lihat dari atas, terus kita putar slide-nya yang Z ini, dia akan berputar secara random ya. Nah, untuk skala juga bisa. Jadi kita cuma ubah skalanya aja pakai random value ini ya. Jadi kita bisa shift D, kita duplicate. Ini yang rotasi udah selesai. Oke, kita bisa langsung hubungkan value ini ke scale-nya ya. Nah, di sini dia bakal hilang karena nilai min-nya itu 0. Kalau objek skalanya 0, dia bakal hilang. Jadi kita balikin lagi ke 1. Jadi kayak gini. Terus max-nya juga 1. Jadi dia balik ke semula. Nah, yang kita randomize itu antara min sama max-nya ini. Jadi misalkan tingginya kita berarti Z, sumbu Z. Max-nya kita naikkan sedikit. Seperti ini ya. Nah, ini kita bisa mainin. Atau minimumnya juga bisa kita mainin gini. Nah, sama halnya sama sumbu X dan Y-nya. Nah, setelah itu kalau kita lihat nih. Ini ada pohon yang bertabrakan. Apalagi kalau kita pakai density-nya agak tinggi. Dia banyak yang bertabrakan satu sama lain. Nah, ini kita bisa atasi dengan cara kita ganti randomnya ini jadi pasang disk gini ya. Nah, di sini density-nya bakal reset lagi. Jadi ada density max sama density vector. Vector ini yang 0 sampai 1. Jadi kita tentuin dulu density max-nya berapa. Misalkan 1. Nah, density vectornya ini kalau dia 0, dia bakal hilang. Kita bisa geser sampai angka 1, berarti dia full density-nya angka 1 ini. Jadi misalkan 0,1 atau 0,2, density vectornya dia bakal full di 0,2, kalau 0 dia nggak ada. Kalau dia 0,5, berarti density max ini nilainya 0,1, setengahnya ya. Ini bisa buat animasi juga. Nah, bedanya pasang disk sama yang random ini, kalau pasang disk, kita bisa atur jaraknya masing-masing pohon ini pakai distance min. Kalau misalkan distance min-nya kita naikkan, dia bakal ada yang hilang nih. Maksudnya apa? Jarak 2 meter ini adalah jarak antar objek. Tapi dia hitungnya dari origin ya. Sedangkan pohon ini originnya ada di bawah sini. Nah, jadi kalian bisa cari-cari posisi yang aman sampai dia kelihatan natural, nggak terlalu bertabrakan. Jadi misalkan sini gue set 0,5 meter. Kita lihat tanpa wireframe. Rasanya udah cukup ya. Kalau misalkan ini distance-nya 0, mungkin masih ada yang bertabrakan kayak gini nih. Dua ini, kalau misalkan 0,5, dia bakal nggak ada. Jadi dia lebih make sense lah ya. Nah, itu enaknya kita pakai pasang disk ini. Nah, parameternya kita bisa expose di modifier. Jadi sini kalau kalian perhatikan ada geometry nodes, sini ada yang sedang kita edit. Nah, ini bakal ada parameter yang bisa kita atur tanpa harus buka geometry node editor. Jadi misalkan kita butuh parameter distance min ini. Caranya gampang, kita tinggal balikan ke node group inputnya. Ini ya. Nah, di sini bakal muncul nih distance min. Terus gue bisa tambahin density max-nya di sini. Terus juga density vector mungkin sama seed. Nah, jadi meskipun kita nggak buka geometry node editor,
kita bisa akses parameternya di sebelah sini ya. Sama. Oke. Dan kalau kita pakai geometry node ini, kita bisa lebih fleksibel karena secara real time kita edit gridnya, misalkan edit ke edit mode, dan misalkan ini gue coba edit bentuknya ya, misalkan seperti ini, terus gue move ke atas, dia bakal ngikut tuh sesuai sama geometry kita. Jadi ini fleksibel banget, kalian bisa sambil edit sambil ngeliat hasilnya gimana. Kalau extrude bisa nggak? Kita coba extrude, bisa juga. Oke, sampai sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya.